Masih everybody, balik lagi sama gue Ronin di channel gue Gemarimba. Kesempatan kali ini gue mau bahas tentang cooking set yang selalu gue bawa ketika gue hiking gitu kan. Dan ini lumayan ringkas, termasuk ultralight juga gitu. Oke, langsung aja simak video nih. Tapi sebelum itu gue mohon dukungannya guys dengan cara klik subscribe and aktifin loncengnya. Arigato very much. Jadi dari packingan sekecil tadi itu kita udah mendapatkan nesting. Satu paket nesting besar kecil, terus ada lagi kompor, terus ada lagi kanister, terus samping kanister itu sendok garpu sama pisau, terus beserta windshield atau penahan angin. Jadi ini yang gue maksud amat sangat ringkas gitu, karena dalam packingan sekecil ini gue bisa naruh sendok garpu pisau yang jadi satu, terus nesting kecil, terus ada kompor, tabung gas kanister, sama nesting gede. Dan kita buka aja tutupnya, terus kita keluarin kompor kita, tinggal dibuka-buka aja guys. Terus kita putar searah dengan jarum jam. Habis itu pastiin sampai kencang. Nah, jadi kekurangan dari kompor ini adalah dia nggak punya pematik api, jadi kita wajib bawa korek api itu. Terus putar aja melawan arah jarum jam. Sekiranya sudah terdengar suara desisan dari gas, langkah selanjutnya tinggal kita nyalain, dan untuk mematikan atau mengecilkan itu kita putar searah jarum jam. Nah, tujuan gue beli windshield atau penahan angin adalah untuk ini. Terkadang kita lebih afdol untuk memasak di luar karena tenda kita terlalu penuh gitu kan. Ataupun di saat kita summit gitu, kita bawa peralatan masak gitu biar bisa masak-masak di atas. Nah, tapi kan terkadang cuaca angin itu begitu mengombang-ambingkan api gitu. Nah, untuk inilah guna atau fungsi dari windshield atau penahan angin. Setelah di video barusan kita lihat apa isi dari kantong ini dan apa isi dari kantong ini, mungkin sekarang saatnya kita ngebahas tentang spesifikasi dari masing-masing alat yang tadi udah gue sebutin gitu. Untuk yang pertama kita akan ke windshield dulu. Untuk windshield sendiri ini dari merek LWI atau LWG gitu kan. Terus dia itu mempunyai berat 217 gram, dan untuk panjang bentang ketika kita bentangin seperti ini, dia mempunyai panjang 67 cm, dan untuk tinggi ini 24 cm. Dan untuk windshield ini sendiri gue dapat di harga 35.000, cuman itu belum ongkos kirim. Untuk alat yang kedua gue akan bahas tentang panci atau nesting kita. Untuk nesting sendiri ini dari Speed, ini dari merek Speed, terus dengan nomor seri LX003 100. Untuk spesifikasi sendiri dia mempunyai dua panci doang, jadi ini panci kecil, ini panci besar gitu kan. Terus kalau seumpama buat masak yang butuh tutup, masak nasi semisal atau gimana gitu, jadi ini panci kecil kita pergunakan sebagai tutupnya. Untuk diameter sendiri, untuk yang panci kecil dia mempunyai diameter 11,5 cm dan tinggi 6,5 cm. Dan untuk yang gede dia mempunyai diameter 1 cm lebih besar, yaitu 12,5 cm dan dengan tinggi 11 cm. Jadi kalau yang gue baca ini memang klaim dari Speed itu dia menggunakan material aluminium anodis gitu kan, jadi dia lebih cepat menghantar panas gitu, jadi masakan yang kita masak itu lebih cepat matang gitu. Terus ada salah satu bahan lagi yang bernama aluminium oksida gitu, itu untuk anti lengket. Dan dari berat sendiri gue cari tahu di deskripsi store gitu nggak ada ini beratnya berapa, cuman kalau gue lihat dari barang yang mirip ini mempunyai berat kurang lebih di 350 gram. Untuk harga sendiri ini gue dapat di harga 85.000.
85.000 cuman belum nyampe rumah. Dan nggak seperti paket yang zaman dulu gitu, kita beli nesting atau kenapa gitu, itu kan kita dapat kantong ya. Untuk speed sendiri dia nggak menyertakan kantong di dalamnya, sampai akhirnya gue bikin ini sendiri di temen gue gitu kan, dan gue bayar 20.000 udah dapet kantong seperti ini. Yang ketiga, mungkin kita langsung ke kompor aja. Kompor, nah ini kompor gue, ini ternyata tanpa merek, walaupun di tokonya yang gue beli itu tertulis merek ternama gitu kan, cuman ternyata setelah barang datang itu tanpa merek. Untuk dimensi atau ukuran gitu, dia mempunyai panjang ketika dilipat kayak gini tuh cuman 5,3 cm doang atau 53 mili, dan untuk diameternya dia cuman 3,3 cm atau 33 mili. Untuk berat sendiri dia tercatat 45 gram. Dan ini gue dapat, ada sih sekarang yang kisaran 50-70 ribu udah dapet yang model seperti ini. Cuman sekali lagi belum ongkos kirim. Untuk alat berikutnya yang akan gue bahas adalah sendok atau alat makan gue gitu. Nah biasanya kalau gue makan tuh di sini, terus makan gini aja, tanpa piring lagi gitu. Terus untuk sendok ini sendiri, ini udah ada garpunya, terus udah ada pisaunya kan, seperti yang ada di video. Terus ini bisa buat fluid juga. Ini sendok gue dapat di harga 15.000 aja. Dan untuk alat yang terakhir itu adalah kanister atau tabung gas kita. Ini dia dari merek Doulagiri, tuh kalian bisa lihat Doulagiri. Terus dia mempunyai berat kosong itu 110 gram. Untuk berat isi sendiri 230 gram. Tapi dalam paket pembelian kita cuma dapat tabung kosong, jadi kita isiin di tempat pengisian tabung kanister terdekat gitu. Terus untuk dimensi sendiri, dia berdiameter 11 cm dan dia dengan tinggi 8 cm. Itu kenapa dia bisa masuk ke dalam sini. Dan ini bentuk dalam packingannya. Terus gue biasanya masukin kompor itu ke dalam sini juga gitu. Cuman gue biasanya nggak langsung kayak gini. Gue pasti kasih tisu atau kain gitu, biar dia nggak terjadi kontak fisik langsung gitu. Karena ini lumayan tajam ya kan, keras tajam, dan ini adalah tabung gas, itu bahaya juga gitu. Setelah itu kita tutup aja, kita masukin, dan posisi sendok di sini. Jadi packingan yang sangat teramat, sangat compact gitu. Untuk alat-alat yang barusan gue review, dia mempunyai berat total itu di 750 gram atau 7,5 ons gitu, kurang dari 8 ons gitu. Dan itu peralatan udah bisa kita pakai kurang lebih dalam pendakian 2-3 hari, itu masih sangat-sangat cukup gitu. Dan untuk total harga dari alat-alat tadi sendiri, setelah gue kalkulasi itu nemu di 250-an gitu, kurang dari 300, tapi itu belum sama ongkos kirim. Nah kalau gue pribadi biasanya kalau gue beli sesuatu itu selalu gue barengin gitu. Contohnya satu store atau satu toko itu mempunyai barang yang gue pengen, jadi gue beli sekalian gitu, biar hemat ongkos kirim gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gue review kali ini, kurang dan lebih mohon maaf. Tolong support channel ini dengan cara like, comment, subscribe gitu kan. Arigatou very much and sayonara everybody.